Selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, sekaligus untuk membuka acara Geonight Talk pada malam hari ini. Kepada Bapak Caturwono Budi Sanyoto MSI, saya persilakan. Ya, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ayat 11 yang akan dilantunkan saudara kita. Bentar ini. Ini berbarengan ini dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Mas Agung Satrio Nugroho, MSc. Beliau itu saya sudah kenal lama ya, lama sekali gitu ya. Wakil Sekjen ya, Ikatan Geografi Indonesia, yang telah berkenan memenuhi undangan mahasiswa kami ini sebagai narasumber dalam kegiatan Bapak, maaf, mic-nya belum di-unmute. Saya kira ya. Oke, jadi yang terhormat ya Mas Agung Satrio, saya ulangi lagi ya, selaku wakil sekjen IGI dan juga dosen Fakultas Geografi Gadjah Mada. Saya kenal beliau sudah sejak lama gitu ya, lama sekali gitu ya, karena kita sama-sama aktif dalam Ikatan Geografi Indonesia yang telah berkenan memenuhi undangan dari mahasiswa kami sebagai narasumber dalam kegiatan Geonight Talk ya, di tengah-tengah kesibukan beliau yang mempersiapkan ini ujian disertasinya, atau mungkin malah sudah ujian, saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan sudah ujian. Semoga saja ya Mas Agung ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menyelesaikan studinya. Kemudian kepada yang terhormat narasumber yang kedua ya, yang sudah kita kenal bersama, yaitu Mbak Elok yang saat ini sedang menempuh program studi doktor di NTNU Taiwan ya, dan semoga juga diberi kesehatan dan kelancaran di dalam studinya sehingga cepat lulus dan cepat kembali ke UNES, diharapkan begitu. Kemudian yang saya hormati ini Mas Dr. Edi Triatmoko atau Mas Koko ya, yang setia memberikan motivasi kepada mahasiswa juga kepada Mas Pradika ya. Mas Pradika selaku dosen pendamping HIMA ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Dan juga tidak lupa yang saya banggakan Ketua HIMA ya, mahasiswa geografi UNES dan seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini. Semoga diberi kesehatan ya, dan juga
kemudahan ya di dalam studinya. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan saudara. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi tema yang diangkat panitia dalam Geography Talk ini yaitu Get Scholarship, Let's Study Abroad, atau ya bagaimana sih meraih beasiswa studi luar negeri. Ini menurut saya bagus gitu ya, dan tepat karena ini akan mendukung minat lulusan S1 ya untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Saya tadi melihat beberapa alumni bergabung ya, itu kalau tidak salah ada Mbak Salma dan kawan-kawan itu juga bergabung. Barangkali mereka juga nanti minat itu setelah mengikuti kegiatan ini. Dan ini sekaligus juga akan mendukung pencapaian indeks kinerja utama perguruan tinggi, ya, IKUPT, khususnya jurusan geografi. Jadi untuk diketahui bersama bahwa sekarang ini dengan adanya Permendikbud nomor 754 ya, 754 P2020 ya, tentang indeks kinerja utama, maka ada kontrak ya, kontrak kerja antara menteri dengan rektor, dengan perguruan tinggi. Ini ya, jadi perguruan tinggi dituntut untuk bisa memenuhi indeks kinerja utama itu. Nah, kemudian rektor akan memberikan kontrak, jadi nanti rektor kontrak dengan menteri ya, atau nah kemudian dekan akan kontrak dengan rektor itu ya. Nanti kemudian ke bawah jurusan nanti akan diberi tugas. Jadi kontrak dengan dekan. Nah, jurusan juga nanti akan memberi tugas kepada dosen-dosennya ya. Sehingga dosen-dosennya itu kontrak dengan jurusan untuk mensukseskan indeks kinerja utama ini. Ini ya, indeks IKU ini. Ya, jadi berantai gitu ya, berantai. Jadi dari menteri ke rektor, rektor ke dekan, dekan ke jurusan, jurusan ke dosen, gitu ya, dosen ke dosen. Nah, ada 8 IKU yang harus dilaksanakan. Ini ya, dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Dan itu akan dinilai ya, akan dinilai keberhasilannya nanti pada akhir tahun ya. Nah, salah satu IKU-nya yaitu IKU pertama ya, itu yaitu tentang persentase lulusan S1 untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi wira swasta, atau melanjutkan studinya. Ini ya. Nah, ini tentu kalau melanjutkan studinya ke luar negeri nanti poinnya akan tinggi. Ya, akan tinggi. Ini ya. Jadi ini akan mendukung IKU jurusan terhadap fakultas gitu ya, fakultas. Nah, perlu saudara ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah itu mengelompokkan perguruan tinggi ini ke dalam 3 klaster ya, yaitu PTNBH, klaster pertama PTNBH ya, kemudian PTBLU dan PT atau perguruan tinggi Satker. Nah, yang PTNBH itu ya klasternya perguruan tinggi yang sudah mapan sekali ya, mapan dalam arti finansial, sumber daya dan sebagainya.
Contohnya ya Gajah Mada, UI, kemudian IPB dan sebagainya. Ya, ITB. Nah, kita UNES ini berada di BLU. Tapi skornya UNES itu sebetulnya sudah di atas, sudah mintip-mintip. Sehingga ini sedang diupayakan untuk bisa naik masuk kepada klaster PTNBH, ya, PTNBH. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini diharapkan bisa mendukung pencapaian universitas, ya, target universitas yang dibebankan oleh menteri, sehingga nanti akan bisa mendukung harapan kita untuk bisa naik kelas dari BLU ke PTN BH. Nah, saudara-saudara yang saya banggakan, mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan GeoNetwork ini diharapkan akan bisa membuka wawasan saudara. Ya, bagaimana peluang belajar ke luar negeri dengan beasiswa, baik itu master degree maupun doktor, ya, maupun S3. Nah, kami berharap nanti saudara jangan berpuas diri setelah lulus S1, ya, tapi upayakan untuk bisa melanjutkan, ya, hingga S2 maupun S3. Ya seperti Mas Koko itu, ya, itu kan masih muda sudah terus sekolah terus hingga S3. Kalau ada peluang untuk S3 kedua barangkali ya mau itu, ya, mau barangkali. Nah, saya teringat akan ini apa namanya petuah atau kata-kata dari pelawak Narji Cakgur itu, ya, saat ditanya mengapa kok Narji ini kok karena sudah menjadi pelawak kan sukses, tapi kok masih belajar sehingga bisa meraih S2 dan bahkan berencana mau S3. Ya. Jawabannya itu menarik bagi saya ini, ya. Karena menurut Cakgur itu, ya, baik di masa sekarang maupun di masa akan datang, dimanapun kita berada, ini, pendidikan itu adalah ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana. Itu kata kuncinya, ya. Sehingga saya kira saudara jangan berpuas diri hanya S1 nantinya, ya. Cobalah meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, mari kita buka bersama-sama kegiatan ini, ya. Semoga berjalan lancar dengan membaca basmalah bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, mohon maaf ya, nanti saya mungkin akan dan herbal. Adem sari baru, jaga daya tahan dari dalam. Dan mohon maaf ini saya mungkin akan izin ini karena ini berbarengan juga dengan pengajian rutin universitas. Jadi UNES ini setiap bulan itu mengadakan pengajian rutin yang diikuti oleh jajaran pimpinan mulai dari rektor sampai korprodi, juga Bapak dan Ibu dosen yang berminat gitu. Itu setiap bulan. Ini kebetulan kok pas bareng gitu, ya. Jadi nanti ya saya mungkin kesana ke sini gitu, ya. Nah, sini. Itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu dan juga saudara-saudara mahasiswa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Caturano Budi Sanyoto MSI, selaku Kepala Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Dengan ini, acara Talkshow GeoNetwork Universitas Negeri Semarang resmi dibuka.
Sebelumnya, izin mengingatkan untuk para peserta yang sudah bergabung bisa mengaktifkan kamera dan mematikan mic untuk kenyamanan dan keberlangsungan acara. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pelaksanaan talk show Geonaik Universitas Negeri Semarang. Untuk memimpin acara diskusi ini, saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Dr. Edi Trihatmoko, SSI MSc. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama lengkap Dr. Edi Trihatmoko, SSI MSc. Tempat dan tanggal lahir Sleman 3 April 1992. Alamat rumah di Rejaudani 1, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Alamat kantor jurusan Geografi FIS UNES, Gedung C1 lantai 2. Mata kuliah yang diampu berjumlah 20, diantaranya oceanografi, perencanaan wilayah pesisir, coastal area and coastal area and small island planning. Untuk riwayat pendidikannya, S1 Universitas Gadjah Mada, Geografi Lingkungan, S2 Universitas Gadjah Mada, Magister Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai, S3 Universitas Gadjah Mada, Geografi. Dan untuk pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir, yang pertama tahun 2020, judul penelitiannya yakni Profil Jurusan Geografi dalam rangka penguatan lembaga di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Yang kedua tahun 2020, Fishing Ground Mapping atau FGM dengan metode raster kalkulator berbasis partisipasi masyarakat nelayan pesisir Kendal. Yang ketiga di tahun 2020, pendampingan sekolah siaga bencana melalui edukasi bencana di Kota Semarang. Dan untuk pengalaman artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, yang pertama ada Special Information Learning to Improve Consciousness and Attitude Towards Disaster. Yang kedua, Discovering the River Outlet Current by Using Simple Field Measurement, Case Study of Kendal Coastal Area. Yang ketiga, Multi-Stressor Analysis of Socio-Cultural Condition, a Study on Land Degradation in Kreo Watershed, Semarang City. Selain itu, ada pemakalah seminar ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, The Second International Conference and Innovation Exhibition on Global Education. Yang kedua, International Geography Seminar pada tahun 2019. Yang ketiga, International Conference on Environment and Sustainability Issues. Dan terdapat karya buku dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama, Kajian Daya Dukung dan Ekosistem Pulau Kecil. Bisa dilihat oleh teman-teman. Dan penghargaan dalam 10 tahun terakhir, yang pertama ada Excellent Predikat Student for NTNU Fall Semester Exchange Student Program. Selanjutnya adalah penerima beasiswa peningkatan kualitas publikasi internasional atau PKPI, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ke Taiwan. Dan anggota penerima bantuan dana hibah presentasi internasional di National Taiwan University. Oke, mungkin bisa langsung saja disambung ke Bapak Koko, kepada Bapak Dr. Edi Trihatmoko, SSI MSc. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hilya atas penyampaian acara yang sangat baik. Pada malam hari ini, mungkin sebelum nanti masuk dibawakan oleh Pak Agung, Mas Agung dan Mbak Elok, begitu ya, mungkin perlu diketahui bersama, baik Bu Elok maupun Pak Agung, serta teman-teman yang lain. Oh iya, yang saya hormati juga, ada Pak Catur, ada Pak Pradika, mohon izin. Perlu diketahui bersama bahwasanya kita perlu apresiasi yang luar biasa besar bagi teman-teman panitia dan khususnya teman-teman yang tergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan geografi yang dibimbing oleh Bapak Pradika Adi Wijaya, SPD MPD. Alhamdulillah sekali
acara ini sebetulnya merupakan rangkaian dari International Geography Union atau IGU yang kemudian menyelenggarakan acara International Geography Night atau GeoNight begitu ya. Dan atas kerjasama yang begitu apik dari teman-teman Hima Geografi, Pak Pradika, dan saya pada sekitar 2-3 minggu yang lalu, akhirnya kita bersama dapat mengunggah proposal ke International Geography Union untuk kemudian menyelenggarakan acara ini. Gitu. Dan insya Allah nanti apa yang kita rekam di sini begitu ya akan dibutuhkan oleh panitia utama dari International Geography Union untuk kemudian kita berkewajiban untuk mengunggah sepenggal kegiatan ke website International Geography Union. Jadi barangkali ini menjadi acara internasional, rekognisi internasional pertama sepanjang Himpunan Mahasiswa Geografi Universitas Negeri Semarang sepanjang kepemimpinan tahun 2021 begitu ya, dan kita harus mengapresiasi ini. Terima kasih banyak teman-teman media dan teman-teman Hima. Baiklah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang begitu hebat. Yang pertama ada Dr. Kandidat Agung Satrio Nugroho, SSI MSc, dan Elo Surya Pratiwi, SSI MSc. Nah, mengapa saya tidak menyebutkan Bu Elo sebagai PhD candidate? Karena kalau Mas Agung itu sudah ujian, begitu ya. Jadi beliau sudah layak disebut sebagai doktor kandidat, sedangkan Bu Elo belum ujian. Nah, pada kesempatan hari ini ada sekitar 350 mahasiswa yang bergabung di kegiatan ini, agar ramai-ramai mendoakan Mbak Elo begitu agar segera ujian doktornya begitu ya. Jadi agar nanti pantas disebut sebagai PhD candidate begitu. Oke, barangkali panitia dapat membantu saya untuk CV Mas Agung dulu. Oke, jadi sebelum Mas Agung dan Mbak Elo nanti, Mas Agung dan Mbak Elo nanti menyampaikan materi beliau, jadi insya Allah saya akan membacakan dulu CV beliau, begitu ya. Mas Agung ini sudah lama saya kenal, kebetulan juga menjadi senior saya di UGM, dan Mas Agung ini bisa kita sebut sebagai advokatnya Fakultas Geografi, gitu ya. Jadi kalau Fakultas Geografi itu adalah seorang presiden, begitu ya, Mas Agung ini adalah Pak Muldokonya, gitu ya. Jadi yang berada di garda terdepan, karena sering sekali apapun itu bentuk acaranya, Mas Agung itu selalu menjadi garda depannya, begitu. Mas Agung juga sangat aktif di beberapa program fakultas, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bisa dilihat teman-teman bersama, foto Mas Agung itu sedang berada di luar negeri, sedang melakukan kegiatan advokasi Fakultas Geografi UGM, gitu ya. Oke, bernama lengkap, ini boleh nih, doktor kandidat ya. Doktor kandidat Agung Satrio Nugroho, SSI MSc, dan beliau merupakan pengajar di UGM atau dosen di UGM. Ini seharusnya panitia merombak dulu nih bentuk CV-nya, jadi biar ringkas gitu ya. Tapi percayalah ini CV-nya luar biasa tebal gitu ya, 6 halaman dan banyak sekali publikasi beliau dan kegiatan beliau yang teman-teman kalau nanti ngelihat sosial media beliau, terus kemudian publikasi beliau, tentunya sangat banyak gitu ya. Beliau juga aktif di kepengurusan pusat Ikatan Geografi Indonesia sebagai wakil sekretaris jenderal, dan beliau sangat concern pada wilayah perbatasan gitu ya. Jadi beliau dari PW, pengelolaan wilayah, dan sangat concern pada wilayah perbatasan. Dan itu pula yang kemudian dibawakan beliau di penelitian terakhir beliau untuk disertasi. Baik, tanpa berlama-lama, boleh saya menuju ke Bu Elo dulu untuk
untuk CV-nya, jadi nanti langsung disambung ke Bu Elo. Iya, tentu teman-teman di sini sudah sangat mengenal Bu Elo ya, atau kita sebut sebagai salah satu dosen yang cukup memiliki wibawa yang luar biasa gitu ya, sampai-sampai dulu pernah disebut sebagai Bu Pujinya fisik begitu. Tapi beliau di sini memang sangat luar biasa keilmuan beliau. Beliau juga senior saya sebetulnya, tapi secara umur beliau adik saya gitu. Jadi saya kurang ajar tadi di depan dengan Bu Elo itu tidak apa-apa karena beliau lebih junior daripada saya. Baik, beliau S1 di Geografi, S2 di Geofisika, kemudian penelitian beliau dan kajian-kajian beliau banyak sekali berhubungan dengan ilmu tanah. Jadi kalau Mas Agung tadi lebih ke perbatasan wilayah, baik lokal maupun internasional, dan kemudian kalau Bu Elo ini lebih kepada tanahnya, begitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Bu Elo juga sudah banyak sekali penelitian, teman-teman bisa ngecek di ResearchGate maupun di Google Scholar beliau-beliau, dan mungkin kita bisa langsung menuju ke Mas Agung dulu, begitu ya. Mas Agung bisa mendengar suara saya dan bisa berbicara sedikit? Oke, Mas. Suara saya jelas ya? Ya, sangat jelas dan tampilannya juga sangat jelas, Mas Agung. Baik, waktu dan virtual meeting ini saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Agung. Silakan, Mas Agung. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry, tadi ini saya terlambat ya. Saya tuh baru nyampe ke Diri. Lagi masuk hotel langsung nyalain laptop. Oke, teman-teman, terima kasih kesempatannya. Dan saya izin share screen. Jadi yang pengen saya sampaikan itu sebetulnya ya nanti kalau pengalaman terkait dengan teknisnya sih mungkin Mbak Elo ya. Tapi yang pasti terkait dengan interaksi dunia internasional itu mungkin beberapa poin mungkin perlu kita diskusikan bersama. Jadi diskusi malam hari ini mungkin secara ini kan masih fun talk bukan Mas Koko? Harus dong, harus Mas Agung, harus. Oh iya. Saya kira ini diskusi seminar serius ya. Enggak. Jadi ada beberapa poin yang mungkin perlu teman-teman di antara banyak syarat untuk bisa menggapai suatu beasiswa. Ada beberapa ketentuan dan prasyarat juga ya, yang kemudian saya bahas. Salah satunya adalah kapasitas teman-teman. Jadi bagaimana sebetulnya kita itu berinteraksi dengan pengalaman saya aja sih, berinteraksi dengan dunia internasional, baik itu para profesor ya di universitas luar negeri maupun para kolega-kolega peneliti begitu ya, yang masih muda maupun yang sudah sedikit memiliki pengalaman begitu ya, maupun yang para junior mahasiswa ya, dari undergraduate dan lain sebagainya. Jadi ini kan kenapa kemudian saya memberikan judul membangun kapasitas diri untuk bersaing di dunia global begitu. Jadi ini ada satu paper yang menarik sebetulnya. Ketika kemarin kita bersama ya, IGI itu berjuang di PP, turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi geograf sekarang itu taringnya mulai diuji coba ya untuk menggigit gitu ya. Taringnya udah mulai tajam lagi gitu. Jadi ini bukan main-main lagi, ini amanahnya PP, peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Jadi sedikit lagi udah naik ke undang-undang seperti insinyur gitu, keren ya. Undang-undang tentang keinsinyuran, undang-undang tentang geografer gitu, keren. Tapi sementara ya yang ada PP dan itu bidangnya informasi geospasial, jadi nggak masalah. Yang jelas kita sekarang ke depan sudah dianggap sebagai profesional begitu. Seperti layaknya hukum itu ada advokat, ada notaris, ada hakim, ada lain sebagainya.
dokter kedokteran ya. S1 kedokteran itu ada dokter profesinya, farmasi itu ada apoteker begitu ya. Nah, kita ada geografer, ada macam-macam nanti. Salah satu yang menjadi pertimbangan kita dalam meningkatkan kapasitas di dalam dunia internasional ini ada satu paper, ya papernya cukup lama sih, 2008 ya. Ya ini hasil survei oleh AAG, ya, Association for American Geographer, ya. Itu jadi IG-nya Amerika Serikat, ya. Tapi AAG ini sudah mendunia ya. Jadi membersnya itu bukan hanya Amerika Serikat saja, tapi kalau mengadakan pertemuan ilmiah itu sudah dari seluruh dunia begitu mereka. Sangat terkenal dan menjadi pionir dari geographer di dunia begitu. Judulnya The Professional Geographer ini. Ya, ini penulisnya. Nah, salah satu yang hasil yang telah mereka survei ya, itu beberapa responden mereka yaitu ada 25 titles dari alumni yang mengisi responden di dalam survei tersebut. Jadi kebanyakan memang kalau kita lihat job title-nya mereka itu di akademisi ya. Meskipun akademisinya ini di universitas gitu, tapi ada juga yang lumayan besar ini terkait dengan JIS ya. JIS Specialist Analyst Manager, artinya di dalam dunia kerja di Amerika itu mereka ada posisi ya JIS analis yang memang diakui secara profesional di perusahaan-perusahaan gitu. Ini respondennya ini hanya dibatasi oleh AAG members di dalam Amerika sendiri ya. Jadi penduduk Amerika, khusus penduduk Amerika Serikat sendiri. Jadi tidak di luar Amerika. Nah, itu. Kemudian ada juga yang ini graduate assistant, instructor, geographer, planner, director, technician, analis, dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa yang memang yang banyak-banyak seperti ini, inilah yang ke depan memang menjadi peluang dari dunia kerja kita gitu. Ya, dari dunia kerja kita. Ya, ini job titles yang kemudian teman-teman perlu pertimbangkan. Artinya mulai sekarang mungkin teman-teman bisa meningkatkan spesialisasi dari individu personal teman-teman semua gitu. Kalau mau pengen mentarget JIS spesialis ya kemudian kemampuan atau skills dari JIS kalian harus menjadi utama ya, perhatian utama di sini. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Hasil dari survei ini itu muncul ini ya, muncul ini. Jadi ini adalah salah satu kompetensi yang kemudian diharapkan ada di dalam dunia professional geographer. Kalau yang ini itu geographic skills areas. Jadi kapasitas atau kemampuan atau kompetensi geografisnya ada 20 ini. Nah, mereka membagi itu sebetulnya geografi itu punya beberapa skill yang kemudian kelompok-kelompoknya itu seperti apa. Oke. Jadi 1 sampai 20. Mulai dari geomorfologi, kemudian ada yang bocor ya kayaknya ya. Oke. Jadi mulai dari geomorfologi, kemudian klimatologi ya teman-teman kalau senang tentang cuaca dan iklim begitu, biogeografi, kemudian kebencanaan ya, bencana alam, kemudian geografi ekonomi, geografi politik, itu mereka punya skill sendiri-sendiri ya, skill sendiri-sendiri yang kemudian spesialisasinya itu bisa ke sini begitu arahnya. Kemudian geografi kebudayaan begitu. Jadi terkait dengan ini geografi kebudayaan ini mulai dari mengarah ke pariwisata maupun ke unsur budaya ya. Ya, geografi kependudukan ya, ini ilmu ekologi ini, kartografi, GIS, fotogrametri itu masuk di kita juga, ya, fotogrametri ini. Urusan drone ini itu masuk di sini nih, ya. Ya untuk fotogrametri, ya.
kemudian remote sensing ya, kemudian field methods. Nah, ini terkait dengan bagaimana teman-teman survei, spasial statistik. Ini sekali lagi saya prediksi ini penting sekali spasial statistik ke depan, dan sekarang itu kebanyakan orang geografi itu wedi itu apa? Takut. Ya, takut terkait dengan spasial statistik ini. Ya, kebanyakan karena statistik menakutkan, tapi menurut saya enggak. Kalau teman-teman tahu sebetulnya dasar-dasar dan logika berpikirnya, itu sangat mudah sekali. Yang lebih rumit malah kualitatif, gitu. Kualitatif. Saya mengajar statistik, tapi penelitian saya kualitatif. Karena menurut saya statistik gitu-gitu aja, nggak ada challenge gitu. jadi bosan lah. Jadi kalau sudah ngelotok statistiknya, ya udah ngapain, gitu aja. Mendingan ke kualitatif yang lebih challenging gitu. Apalagi mixed methods ya. Jadi metode yang campuran gitu. Kemudian regional geography ya. Kemudian interdisiplin perspektif, spatial thinking, global perspective, dan diversity perspektif. Jadi 20 ini itu minimal teman-teman tahu tentang skill area secara geografi, itu menjadi basic teman-teman untuk mengembangkan keilmuan berikutnya di tingkat master gitu ya. Nah, beyond dari geographical skills ini, itu ada juga hasil survei mereka juga itu tentang general skill. General skills area. Jadi apa yang dimaksud general skill ini memang skill-skill yang teman-teman tahu tentang soft skill itu yang kalian biasanya sebut sebagai soft skill. Nah, soft skill ini sangat berpengaruh sekali kalau kemudian teman-teman mengembangkan dan berinteraksi di dunia global begitu. Jadi ini menjadi ciri pembeda teman-teman dan value added dari kapasitas teman-teman begitu. Ketika nanti grabbing fellowship dan lain sebagainya. Ada public speaking, writing, bahasa asing ya, kemudian visual presentation dan lain sebagainya, banyak ini, ada 29. Jadi silakan teman-teman membaca dan bisa merefleksi ya diri kita sendiri itu bagaimana sebetulnya skill kita itu sampai di mana gitu ya. Ya. Nah, tapi saya menggarisbawahi ada 6 minimal ya, ada 6 skills yang kemudian teman-teman harus tahu gitu, harus ada di dalam diri masing-masing. Ya, satu yaitu bahasa asing. Jadi bahasa asing teman-teman itu kalau di dalam CV itu juga diperhatikan gitu. Jadi berapa bahasa asing yang kalian kuasai gitu, selain bahasa Indonesia, atau berapa bahasa gitu. Oh, 1 bahasa Indonesia, 2 bahasa Jawa, guru kita. Ada lain nggak bahasanya? Bahasa Inggris, terus bahasa Jerman, Mandarin, Jepang misalnya gitu. Ya sidik-sidik apa penting iso tahu sebetulnya pasif selain Inggris ya. Misalnya pasif conversation dan interaksinya bisa nyambung lah gitu. Menyentuh sebetulnya komunikasi itu kan basicnya adalah saling mengerti sebetulnya. Terus yang kedua public speaking, creative thinking, gimana teman-teman bisa berpikir secara kreatif. Ada juga tentang IT skills. Ini sekarang milenial sekali. Kalau kalian nggak bisa ini, dada. Gitu, kadang-kadang seperti itu. Terus teamwork sama writing dan publishing. Artinya, dari 1 sampai 5, ketika kalian tidak punya hasil tulisan, kalian nggak punya karya begitu, it's nothing. Jadi seperti kalian omdo, omdo itu omong doang. Jadi kalau kalian searching di Google gitu, nanti namanya Mas Koko gitu ya. Itu seperti apa gitu. Wah, itu namanya publishing kalian, baik itu media massa, kemudian tulisan-tulisan, hasil karya, buku, jurnal dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu 6 ini yang kemudian akan mempertimbangkan kalau kalian akan bersaing di dunia global gitu. Nah, teman-teman, di samping itu mungkin saya ada satu pengalaman penting juga yang ingin saya share juga secara sederhana ya. Jadi ketika kita menghadapi satu interaksi internasional itu ada satu golden moment yang kemudian kalian harus garis bawahi. Jadi golden moment itu nggak bisa didapat 2 kali, ya. Jadi ketika kalian golden moment-nya ini ada di 2 tempat, satu
terkait bertemu calon promotor atau calon pembimbing, ya. Jadi bertemu tokoh geografi yang akan menerima kalian, akan menjadi guru kalian itu. Yang kedua itu terkait dengan wawancara, ya, scholarship-nya kalian itu. Jadi kalau pertama ini momennya ini gimana caranya kalian memanfaatkan gold moment dan mendapatkan wow moment ini. Jadi mereka secara 5 menit, ya, maksimal 5 menit, kemudian promotor itu langsung wow, this is it. Ya, kamu akan menjadi bagian dari saya karena ini yang saya cari. Ya, gitu. Oke, setelah itu kamu urusan LOI dan macam-macam beres lah, gitu, gampang gitu. Daripada itu adalah momentum. Kadang-kadang kita momentumnya di mana? Ketemunya di seminar, ya, ketemunya di seminar, kemudian ada di forum-forum begitu. Just 5 minutes, nggak mungkin nggak bisa lebih karena kita siapa gitu. Mereka kan ada acara ketemuan dengan tokoh-tokoh juga gitu. Jadi kita nge-grab aja mungkin 5 minutes saya mau bicara dengan Anda in 5 minutes, mungkin di sambil jalan atau apa gitu, terus kalian harus bisa mempresentasikan 5 menit dan mendapatkan wow moment itu. Gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan wow moment itu? Mungkin menurut saya banyak hal. Kalian harus tahu tentang riset interest-nya calon promotor, beliaunya ini. Jadi jangan menggadap oblong-oblongan begitu. Kalian misalnya ketemu keynote speaker dari dunia internasional dan itu kalian ini yang saya temukan gitu. Saya tertarik dengan beliau, kemudian pengen sebelum beliau itu searching gitu loh. Searching dulu di laptop atau HP kalian tentang beliau. Beliau tentunya risetnya ini dan lain sebagainya. Sekarang lagi menggarap research grupnya mengarah ke sini begitu. Nah, baru kemudian Anda maju itu saya tertarik dengan Anda dan kita ada kesamaan bla 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 gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana inovasi dan realistik, ya. Jadi topik-topik penelitian kalian itu yang basisnya permasalahannya, ya, itu harus inovatif dan realistik dilaksanakan. Jadi jangan muluk-muluk gitu, ya. Harus realistik dilakukan gitu, ya. Itu yang kemudian untuk bertemu dan akhirnya kemudian calon promotor itu ini dia yang saya cari, talent ini, kemudian nanti kita email ya. Nah, jadi nggak perlu kemudian harus at the moment putusan itu harus dilakukan begitu. Jadi tinggal komunikasi berikutnya aja karena lebih lancar. Jadi wow moment itu adalah kunci masuk. Kalau kuncinya itu sudah patah duluan, kalian akan masuk susah gitu. Terus yang kedua terkait dengan wawancara ya. Ini bukan hanya wawancara wawancara beasiswa, apapun wawancaranya, gitu. Apapun wawancaranya. Mungkin ini sangat relevan sekali begitu. Jadi pertama wawancara itu menurut saya kadang-kadang itu teman-teman terlalu ambisius ya, jadi nggak realistik sama sekali begitu. Jadi apa motivasi Anda? Saya pengen mengubah negara Indonesia, memperbaiki, memajukan negara Indonesia, maju nih di gitu. Kita udah mentok nih, selatan kita Samudra Hindia. Jadi apa yang menjadi ketertarikan kemudian yang menjadi yaitu tadi kembali kepada wow moment itu. Apa yang menjadi interest topik yang kemudian kalian harus jawab gitu. Ya itu yang lebih realistik gitu. Dan yang kedua ini yang sering saya lakukan begitu. Sentuh pada psikis dari pewawancara. Ini yang kadang-kadang. Jadi ketika ada satu trik yang kemudian ketika kita kayak ngobrol curhat gitu. Jadi bagaimana sebetulnya pewawancara itu kan juga pernah dilatih TOT ya, training of trainer-nya itu kan oleh para psikolog gitu. Tahu bagaimana kemudian ini benar-benar the real motivation atau itu hanya pura-pura saja gitu. Nah, kadang-kadang kalau kita sudah menyentuh artinya pewawancara itu gitu, itu mereka seakan-akan nyaman dan seakan-akan kayak kita ngobrol curhat begitu. Dan itulah bisa, tapi jangan kemudian sok akrab ya, kan tahu maksud saya sok akrab gitu. Jadi kita itu posisinya sebagai pewawancara, sebagai murid di calon
yang mendaftar gitu, jangan kemudian so akrab dengan beliau gitu. Tapi ada satu yang kemudian harus dianukan. Nah, salah satu yang sering saya pakai itu kadang-kadang menyentuh terhadap saya menyontohkan keluar diri saya sendiri begitu, terkait perjuangan, kemudian proses dalam ketika istilahnya kalau orang Jawa ini prihatin kita begitu, kemudian permasalahan di lingkungan kita. Jadi jangan kemudian menyentuh ngarah ke personal dia, contohkan kita, kemudian dia tertarik pada bagaimana mendalami kita lah. Disitulah kemudian kenyamanan. Kalau dia kemudian sudah bisa mulai memunculkan respon, sama seperti saya dulu ya, itulah momennya. Dapat kamu masuk lah di situ. Udah sikat gitu. Di situ. Jadi dua arah nanti. Pertama kita pancing dengan diri kita sendiri gitu. Pengalaman diri kita, permasalahan di lingkungan sekitar kita, permukiman kita, permasalahan masa kecil kita begitu ya. Permasalahan dan sebagainya. Seperti itu. Terus ini beberapa contoh saja sih sebetulnya kalau saya lihat mungkin ini beberapa terakhir. Ini top university ranking ya, in geography. Ini QS top universities yang kemarin baru dikeluarkan begitu. Jadi ada minimal misalnya 10 ya. Ini teman-teman bisa searching sendiri sih. Banyak sekali listnya begitu. Tapi minimal kalau yang nomor 1 ya Oxford gitu ya. Kemudian LSE ya. Ini ya gede-gede lah Cambridge, California Berkeley. Ya kalau di Asia NUS ini ya. NUS ini situasi sekolah kuliahnya itu memang kayak di luar negeri ya. Saya pernah ikut begitu. Ya memang multi etnis gitu. Dosennya dari Eropa, dari negara kayak di Eropa. Yang membedakan hanya iklim ono salju nih ngono gitu. Masih podo. Kalau mau pulang ke Indonesia cepet bedanya. Mau sok sini itu susah sekali gitu. Susah sekali. Karena harus punya portofolio yang hebat, yang topik-topik penelitian hebat baru bisa masuk sini. Dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di LPDP kalau ini 2019 ya. Kalau searching sorry. Halo. Ya, halo Mas Agung, terdengar. Lokot lagi sendiri ya? Cuma 1 detik kok tadi, nggak apa-apa, bisa dilanjut. Ya, jadi kembali ke sini. Jadi kalau saya searching geografi ya, subjeknya geografi ada 10 ini masuknya. 10 ini yang 2019 ya dulu ya. Tapi ada beberapa yang memang all programs itu masuk gitu loh. Jadi kayak Oxford itu all programs. Jadi nggak masuk sini, tapi masuk all programs. Jadi otomatis geografi include di sana gitu ya. Tapi yang eksplisit itu ada Arizona, USA, Durham, Lancaster, Newcastle, SOAS, Auckland, ya New Zealand ini. Nah, ini cukup bisa sering kerjasama dengan Indonesia ya, UGM juga sering. Umea University, kalau French Sorbonne ini ya buraan neng banyak alumni sini, Paris Sorbonne ini. Kemudian Afsal Capton ini ketua IGU sekarang ini, Profesor McMurdo, ya saya sering kontak beliau itu dari Afsal ini, Capton. Jadi kalau mau tertarik Prof. McMurdo itu fisik, ya geomorfologi, fisik. Jadi kalau enak sekali beliau tuh. Jadi jangan anggap kalau kalau kalian mau ngontak salah satu profesor di luar negeri itu kayak ngontak presiden protokoler itu enggak. Jadi kalau kalian itu hanya kontak aja email itu mesti dibalas gitu. Ya betul. Yang penting kalian jelas apa yang mau kalian anukan, diskusikan dan lain sebagainya. Ya, enak sekali. Terus ini ya dan lain sebagainya. Kalau sedikit pengalaman ya, kalau di perbatasan saya pernah sebetulnya saya dulu itu hampir masuk sini ya. Tapi karena masalah administrasi di UGM, jadi waktu itu dulu kontrak nggak boleh keluar dari UGM, kalau keluar berarti hilang gitu kontraknya. Jadi mendingan aku ning jero wae ora salah ngono kuwi.
Tapi dulu saya sempat kemudian sudah mau ditarik ke sini. Sekolah saya dulu Radboud University. Ya, jadi ini sebetulnya foto di Radboud ya, di sentrumnya di apa namanya Nijmegen namanya. Nijmegen itu satu kota kecil di pinggiran Belanda, perbatasan dengan Jerman begitu. Jadi kalau saya ke Belanda itu malas, ya kayak karakter saya sekarang ini malas hidup di kota gitu. Jadi kalau mau di Amsterdam ya di UvA itu ada teman saya namanya Mbak Ica Anissa Trianti, itu targetnya di UvA ya kono aku malas urip di Amsterdam kono macet gak karu-karuan gitu. Aku mendingan di kota kecil aja gitu. Nah, itu di perbatasan cocok sekali gitu. Jadi sentrumnya nyaman begitu ya, penting bisa jalan dan tidak rush hour gitu ya. Nah, kalau di geografi ini promosi aja di Nijmegen ini ada bidang Geography Planning and Environment, tapi bidangnya masuknya itu di School of Management masalahnya. Jadi bukan fakultas geografi, tapi School of Management. Tapi nggak masalah, di dalamnya situ ada ada Human Geography yang paling kuat di sini. Human Geography Planning juga ada gitu ya. Banyak orang-orang Indonesia di sini. Ya, kalau teman-teman tertarik dengan Human Geography, kemudian Environmental Studies begitu, monggo di sini. Itu. Terus ada lagi yang sangat kalau di Belanda ya, itu Utrecht ya. Ini sangat akrab sekali dengan orang Indonesia ini, tokoh-tokohnya gitu. Mudah sekali untuk kontak sana. Jadi kalau di Utrecht itu banyak sekali, hampir geografi itu macam-macam bidangnya itu ada di sana. Human physical geography kemudian dan lain sebagainya, planning, social studies dan lain sebagainya ada di sini. Ya, Utrecht University. Ya ini sih beberapa. Kalau yang di Jepang, saya pernah ke sana itu di Chiba. Chiba itu Profesor Yosafat itu ada punya lab. Di sini wong Indonesia kabeh. Jadi enak banget nih ngono wis. Diterima ya, Profesor Yosafat itu wong Solo, tapi jadi profesor di Chiba University. Jadi profesor di Jepang itu susah ya. Susah sekali, dan beliau itu berhasil satu orang Indonesia yang menjadi profesor di Jepang. Dan itu punya legacy untuk bisa menerima kalian dan membiayai kalian. Itu kalau profesor di Jepang itu, kalau karakternya profesor di Jepang, kalau sudah ini anakku biayain, negara wajib membiayai. Itu kalau di Jepang. Gitu. Tinggal bilang aja profesornya, ini potensial harus dibiayai dan masuk saya. Langsung dibiayai kalian oleh negara filosofinya di Jepang. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih Mas Koko. Mungkin bisa dilanjut teknisnya oleh Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agung. Banyak catatan saya yang terkait dengan apa yang disampaikan Mas Agung, ada terkait bagaimana berinteraksi dengan dunia nasional gitu ya. Terus kemudian 6 basic skill tadi, salah satunya adalah bahasa asing yang perlu teman-teman kuasai. Jadi janganlah teman-teman ini ngeluh kalau misal beberapa Bapak Ibu dosen membawakan materi dalam bahasa Inggris gitu ya, karena learning by doing gitu. Kalau nggak teman-teman biasakan setiap hari, nggak bisa teman-teman menguasai salah satu dari 6 basic skill yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Kemudian ada satu hal yang menarik juga dari Mas Agung itu terkait wow moment tadi. Saya jadi teringat salah satu pengalaman saya waktu itu di Bali. Saya diminta untuk membuat semacam elevator speech gitu ya. Nah, mungkin elevator speech ini salah satu dari implementasi wow moment itu. Ya, jadi besok teman-teman kalau punya presentasi gitu ya, gunakanlah elevator speech ini kemudian untuk bisa mengambil wow moment para penguji teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Agung. Barangkali nanti pertanyaan kita sediakan di akhir. Langsung kita lanjutkan kepada pemateri kita kedua, yaitu Ibu Mbak Elo Surya Pratiwi, SSI MSc. Mbak Elo, ada bersama kita di sini? Ya, bisa mendengar? Oke, siap. Oke. Siap, sangat jelas. Mbak Elo, waktu dan virtual meeting saya serahkan kepada Mbak Elo sepenuhnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas panitia telah mengundang saya di sini untuk sharing pengalaman terkait bagaimana sih cara mendapatkan scholarship, khususnya untuk yang di luar negeri begitu. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat malam kepada senior-senior saya, ada Mas Agung, kemudian ini senior akademik saya juga
Mas Koko ini senior saya ini karena beliau sudah doktor begitu ya. Dan ada Mas Pradika. Seperti yang telah disampaikan tadi, mungkin saya di sini lebih banyak sharing tentang teknisnya ya. Dan saya tadi juga sudah ternyata banyak belajar juga dari apa yang disampaikan Mas Agung. Dan memang itu yang saya rasakan sebelumnya, mengapa saya memilih untuk meneruskan ke luar negeri itu ya, belajar ke luar negeri. Meskipun jika teman-teman lihat, mungkin universitas tujuan saya di sini bukanlah universitas top 10 gitu ya, ataupun yang universitas yang rankingnya 50 besar atau 100 besar, dan bahkan di subjek geografi. Tapi ada beberapa hal mengapa saya tetap memilih untuk melanjutkan studi di khususnya di Taiwan ini dan di universitas saya sekarang. Beberapa hal juga tadi setelah disebutkan oleh Mas Agung, karena ada aspek-aspek tertentu yang aspek-aspek di luar akademis ya, yang seperti saya ingin mengejar seperti bagaimana sih untuk belajar beradaptasi di lingkungan yang baru gitu. Kemudian ada opportunity untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris seperti itu. Nah, selain itu juga mengapa saya juga memutuskan untuk sekolah di sini, di National Taiwan Normal University atau NTNU Taiwan, karena memang awalnya saya bertemu dengan seorang profesor NTNU yang sedang berkunjung di UGM begitu ya, dan saya juga dikenalkan oleh Pak Koko, di mana beliau juga menawarkan untuk studi lanjut di NTNU. Dan kebetulan ketika saya searching, ada profesor yang memang dia penelitiannya atau research study-nya itu sejalan dengan apa yang saya inginkan. Dan juga mengapa saya pilih Taiwan, ini juga ada beberapa alasan. Memang sebelum-sebelumnya itu di tahun 2015 saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti summer training course ya di Taiwan terkait tentang bidang yang saya geluti waktu itu, yaitu tentang longsor. Dan setelah sesaat itu saya tertarik saja, ternyata di Taiwan ini penelitian tentang geomorfologi dan longsor itu cukup advance begitu ya, sehingga kenapa tidak kalau ada peluang di sini sekolah di Taiwan, kenapa tidak untuk diambil seperti itu. Oke, mungkin ini juga kampus saya cukup sesuai ya untuk teman-teman di UNES, karena sebenarnya NTNU ini adalah universitas terbaik di bidang pendidikannya Taiwan begitu. Dan sistem perkuliahan di Taiwan ini juga sudah menganut seperti sistem merdeka belajar, di mana kita tidak hanya belajar di kampus kita, tapi juga bisa mengambil beberapa subjek di kampus tetangga, dan itu yang mengapa saya memutuskan untuk mengambil studi di sini. Dan mungkin juga sistem pembelajaran yang sudah cukup bagus itulah menjadi salah satu alasan kenapa kita patut untuk istilahnya untuk dijadikan alasan kenapa kita sekolah ke luar negeri begitu. Oke, langsung saja untuk teknisnya, bisa next.
Mungkin konten dari apa yang akan saya sampaikan ini, saya akan menyampaikan tipe-tipe beasiswa. Jadi teman-teman harus memahami dulu ya, tipe-tipe beasiswa itu apa saja, kemudian sumber-sumber beasiswa. Kemudian saya akan mungkin menyinggung terkait tips mencari info beasiswa dan mempersiapkan beasiswa itu sendiri. Oke, next. Next. Oke, mungkin ini sudah cukup umum ya, tapi saya ingin memastikan kembali bahwa teman-teman kalau ingin mencari beasiswa itu pastikan dulu tipe beasiswanya. Beasiswanya itu apakah beasiswa penuh ya? Beasiswa penuh itu ya dia mencakup beasiswa tuition fee-nya, juga mencakup living cost-nya, mungkin juga risetnya. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan sepeser pun ya untuk sekolah ke luar negeri. Dan juga ada beberapa sumber beasiswa parsial atau hanya sebagian. Itu biasanya dia hanya memberikan beasiswa tuition fee-nya atau istilahnya SPP-nya ya, SPP. Jadi untuk living cost-nya biasanya tidak disediakan. Kemudian ada beasiswa penelitian, jadi khusus untuk membackup atau membiayai penelitian-penelitian teman-teman di sana. Jadi pastikan ketika mencari beasiswa, itu pastikan tipe beasiswanya sesuai yang teman-teman inginkan. Ya pastinya kita pengen beasiswa penuh gitu ya. Jadi kita sekolah ya dibiayai, bahkan kadang dibayar seperti itu. Oke, next. Nah, setelah saya rangkum, sepertinya sumber beasiswa itu ada tiga sumber gitu. Yang pertama dari pemerintah setiap negara itu pada umumnya dia mengalokasikan dana tertentu melalui Kementerian Pendidikannya atau Kementerian Riset dan Teknologi untuk memberikan peluang-peluang scholarship khusus untuk mahasiswa asing. Kemudian yang kedua, selain dari pemerintah itu setiap universitas tujuan itu pada umumnya di luar negeri juga memberikan beberapa alokasi untuk beasiswa mahasiswa asing. Jadi teman-teman juga ketika mungkin tidak bisa mendapatkan sumber beasiswa dari pemerintah negara setempat, bisa juga meng-apply ke beasiswa universitas tujuan saudara. Kemudian lain-lain seperti lembaga non-pemerintah atau perusahaan itu biasanya juga ada yang memberikan peluang beasiswa untuk foreign student atau mahasiswa asing seperti itu. Baik, next. Back, ya. Ini mungkin contoh-contoh ya teman-teman kalau mungkin sudah searching universitas mana yang ingin dituju, tentunya kan tahu nih dia di negara mana. Nah, nanti bisa di searching setiap negara itu pada umumnya memiliki atau mengalokasikan dananya untuk mahasiswa asing. Contohnya untuk Taiwan itu ada beasiswa Minister of Education-nya atau Kementerian Kebudayaan Pendidikan di Taiwan itu memberikan beberapa peluang scholarship, dan juga MOST itu dari Kementerian Riset dan Teknologi. Kalau di Jepang mungkin ini sudah pada familiar ya, ada beasiswa Max itu dari pemerintah Jepang. Dan kalau Australia itu ada AAS, kemudian Endeavour, kemudian Malaysia ada Malaysian International Scholarship, kalau Belanda ada Stunet, OTS, Holland. Jadi ini ada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah. Biasanya dalam setahun itu bisa ada sekali ya
kadang sekali di awal-awal tahun seperti itu. Kalau MOE seperti di Taiwan itu dia berakhir di Maret. Kalau Max itu sepertinya juga di awal-awal tahun, di Desember akhir sampai awal tahun apply-nya. Dan kemudian juga negara-negara lain pastinya ada seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian cara kedua, teman-teman bisa mencari beasiswa itu langsung dari universitasnya. Di setiap, mungkin universitas di luar negeri, nggak setiap ya, mayoritas, atau bahkan yang udah universitas yang sudah sangat bagus begitu ya, dia juga akan menyediakan, mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa asing. Kalau di Taiwan, seperti yang saya dapat sekarang, saya juga mendapatkan beasiswa yang bersumber dari universitas, seperti itu. Kemudian, next. Ini contoh lembaga-lembaga non-pemerintah ataupun perusahaan yang juga memberikan peluang beasiswa ke luar negeri. Ini Ajinomoto Scholarship itu ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah dengar begitu. Kemudian kalau di Australia itu ada UHS atau Water Leadership Scholarship. Nah, itu dia seperti perusahaannya konsultan tentang water management di Australia. Oke, next. Nah, sebenarnya tipsnya untuk mencari beasiswa itu ya semua sebenarnya sudah tahu ya. Kita lebih baik googling. Yang menjadi masalah itu kita mau atau tidak. Sebenarnya kita sudah diberikan kemudahan gitu ya dengan kemajuan teknologi sekarang, sudah ada Mbah Google gitu. Jadi kita mau nggak mencari seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang kedua, mencari informasi melalui website penyedia beasiswa atau universitasnya langsung. Jadi langsung saja di searching begitu ya. Misal jenis beasiswa yang diinginkan apa, Anda bisa sangat mudah mendapatkan informasinya di website. Kalau di universitas, biasanya Anda masuk ke website universitas tersebut, kemudian diklik admission ya, biasanya di admission, Anda pilih degree-nya, tentukan departemen atau jurusan yang diinginkan, kemudian di situ biasanya ada peluang untuk scholarship atau tidak, atau langsung saja search, biasanya ada di kolom search itu ya, Anda ketik aja scholarship seperti itu, nanti pasti ada informasi-informasi terkait peluang beasiswa. Okay, next. Nah, ini contoh website penyedia beasiswa yang berasal dari pemerintah Taiwan. Ini adalah MOE. MOE ini setiap tahun pasti ada, dan sudah banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa MOE ini. Next. Nah, ini contohnya jika kalian mencari informasi dari website universitas langsung ya. Jadi biasanya sudah tersedia di bagian scholarship. Oke, next. Nah, itu juga contoh-contoh. Sebenarnya biasanya malah di website universitas itu informasinya tidak hanya menyediakan beasiswa yang diberikan dari universitas tersebut. Jadi biasanya dalam satu website itu sudah mengarahkan calon mahasiswa itu, ini loh peluang-peluang beasiswa yang bisa Anda cari selain dari yang kita sediakan. Jadi sudah sangat mudah sebenarnya.
Oke, next. Nah, ini mungkin teman-teman yang memang menginginkan untuk sekolah ke luar negeri dan ingin mencari beasiswa, itu bisa kok kalian itu bertanya kepada dosen di universitas kalian, seperti mungkin tanya Pak Koko gitu ya. Kemudian ada dosen-dosen yang biasanya dia lulusan dari luar negeri, kalau di UNES itu ada Bu April gitu ya, atau yang sudah pernah ke luar negeri dan memiliki kolega-kolega di luar negeri, itu tidak ada salahnya kalian untuk bertanya kepada dosen-dosen kalian di sana. Kemudian juga bisa bertanya teman saudara yang sudah pernah atau sudah berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi dikontak aja mereka yang sudah pernah memperoleh beasiswa tersebut. Kemudian bisa bertanya pada kolega atau calon supervisor universitas tujuan. Misal kalau Anda sudah memiliki calon ya, masih calon supervisor nih. Kalian sudah email-emailan gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan Mas Agung gitu. Ya tanya aja misal ke calon supervisor kalian, Prof ada nggak beasiswa yang peluangnya besar untuk saya gitu, atau pasti biasanya supervisor Anda juga akan mengarahkan gitu ya, oh ada ini di sini dari sini yang biasanya tidak kita ketahui sebelumnya. Seperti saya juga di sini sebenarnya beasiswa, saya mendapatkan 2 beasiswa. Yang pertama itu beasiswa dari kampus NTNU, karena beasiswa saya itu yang dari kampus adalah parsial, jadi tidak membackup living cost saya. Nah, waktu itu saya juga curhat nih ke calon supervisor saya. Ini kalau saya hanya dapat beasiswa parsial, kayaknya berat seperti itu. Nah, calon supervisor saya itu memberikan informasi bahwa ada masih banyak peluang beasiswa yang bisa bisa saya cari begitu. Dan benar saja dengan bantuan supervisor saya waktu itu, saya mendapatkan beasiswa kedua yang berasal dari Kementerian Sains Teknologi dan bisa membackup untuk living cost saya seperti itu. Jadi tidak usah malu untuk bertanya. Kemudian ini juga tadi sudah disinggung, manfaatkan forum-forum akademik atau seminar internasional itu mencari kolega dan informasi tentang beasiswa. Jadi waktu kalian seminar internasional itu yang diperhatikan jangan makanannya aja misalnya. Kalau di Indonesia itu emang makanannya sangat menggiurkan gitu ya. Jadi waktu season istirahat kita sibuk untuk cari makan gitu ya, menghabiskan makan. Tapi seharusnya kalian manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk mencari kolega-kolega baru gitu ya, kenalan-kenalan sama mungkin speakernya atau peserta lainnya yang berasal dari luar negeri, tanya-tanya nih tentang universitas tujuan kalian. Ada nggak sih beasiswa untuk ke sekolah tersebut dan sebagainya. Kemudian sebenarnya yang nomor 7 ini di negara kita tuh ada ya yang namanya jasa konsultasi sekolah di luar negeri. Jadi mungkin kalau setahu saya tuh yang sangat gencar tuh di Australia itu ya, IDP apa ya. Mungkin kalau teman-teman butuh pendampingan itu juga bisa dimanfaatkan itu jasa-jasa konsultasi untuk mencari beasiswa di luar negeri. Apa salahnya begitu ya. Seperti itu. Oke, next. Oke, tips untuk mempersiapkan beasiswa. Yang pertama, tentunya kalian harus bulatkan niat gitu ya, bulatkan yang niat karena jalan atau proses untuk mencari beasiswa itu sangat tidak gampang gitu ya. Tergantung orang ya, kadang ada yang dia dimudahkan, sangat dimudahkan, tapi juga ada yang tidak. Nah, disitulah kita juga harus niat, kalau sudah niat ingin sekolah gitu ya, yang nggak usah tergiur, tergoda dengan mungkin
ada kerjaan nih di kampus, misal ada kerjaan yang misal dapat gaji nih, jadi buyar gitu, persiapannya itu nggak 100%, jadi kalian kayak disambi gitu. Kemudian kedua, persiapkan persyaratan itu jauh-jauh hari, jangan deadline untuk apply beasiswa itu akhir Maret gitu ya, sekalian awal Maret atau bahkan sebulan sebelumnya itu baru mempersiapkan persyaratan-persyaratan tersebut. Ya, umumnya itu idealnya itu setahun sebelum, atau bahkan kalau teman-teman ini yang sudah di semester akhir ya, itu sudah mantap ingin kuliah ke luar negeri dan dirasa kapasitas saudara itu masih kurang dari segi mungkin CV, bahasa, itu ya dipersiapkan dari sekarang. Seperti itu. Yang ketiga, jangan malu bertanya ya jika kurang paham tentang persyaratan yang diminta. Jadi ini saya punya pengalaman, kadang kita misinterpretasi ya dengan persyaratan yang dicantumkan. Nah, kalau kalian kurang paham, itu akan lebih baik bertanya ke si pemberi beasiswa atau kawan saudara yang sudah pernah meng-apply beasiswa tersebut. Jangan sampai Anda salah menginterpretasi, kemudian ternyata yang diminta itu tidak sesuai. Kemudian yang keempat, alangkah baiknya juga mencari mentor untuk berkonsultasi dalam mempersiapkan berkas persyaratan. Ini kalau saya dulu juga berkonsultasinya kepada dosen saya ya, di Indonesia seperti itu, atau ya Anda bisa minta tolong gitu, mengutarakanlah niat saudara kalau ingin belajar ke luar negeri ke Bapak Ibu dosen saudara. Jadi insya Allah mereka akan membantu seperti itu dan mengarahkan. Karena saya yakin beliau-beliau ini sudah memiliki banyak pengalaman seperti itu ya. Jadi akan sangat lebih mudah bagi kalian untuk mempersiapkan persyaratannya. Oke, next. Nah, ini saya hanya ingin memberikan bahwa proses untuk mendapatkan beasiswa itu sangat rumit gitu. Jadi Anda harus tekun dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Jika Anda gagal dalam satu cara gitu, Anda harus mencoba atau mengetuk pintu beasiswa lainnya, karena sebenarnya kalau di searching itu sebenarnya peluang untuk mencari beasiswa, sumber-sumber beasiswa itu sangat banyak. Jadi jangan sampai Anda gagal dalam satu tujuan, kemudian ya udahlah nggak mau mencoba lagi seperti itu. Jadi harus dicoba beberapa peluang begitu. Oke, next. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Helok gitu ya. Dan mungkin mengingatkan kepada peserta, mohon untuk menutup atau mematikan mikrofonnya agar acara dapat berlangsung dengan baik. Ada beberapa hal yang kemudian kita catat bersama di sini, bahwa teman-teman selalu wajib untuk tidak malu dalam bertanya, gitu ya. Jadi jangan malu kepada siapapun kalau kalian ingin melanjutkan studi, gitu ya, ke luar negeri. Kemudian manfaatkan forum internasional, itu yang disampaikan Pak Elo. Dan kemudian saya pikir ini menjadi satu
kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agung, yaitu ketika kita memanfaatkan forum-forum internasional, kita bertanya, kita dalam tanda kutip menjual diri gitu ya, itu nanti kita bisa dapat momennya gitu ya. Jadi calon promotor atau calon supervisor kita bisa terkesan dengan apa yang kita sampaikan dalam momen itu ketika kita manfaatkan forum internasional. Kemudian niat untuk sekolah gitu ya. Dulu saya niat sekolah itu sebetulnya ada hal lain yang kemudian ada di atas niat untuk belajar gitu ya, yaitu mencari uang. Bagaimana cara mencari uang? Yaitu dengan sekolah lanjut gitu ya. Apalagi kalau itu sekolah lanjut bisa di luar negeri. Gitu. Dan percayalah apabila kita bisa sekolah ke luar negeri, beasiswa yang akan kita dapatkan itu luar biasa banyak gitu ya. Bu Elo tadi dapat 2 beasiswa dan jangan pernah tanya ke Bu Elo berapa jumlahnya karena itu sangat banyak. Mas Agung tadi yang hampir sekolah di Jerman hanya ketika visitasi saja gitu ya. Itu biayanya yang diterimakan Mas Agung itu luar biasa banyak. Jadi kalau ada mahasiswa yang kemudian saya tanya gitu, aduh Pak, saya mau melanjutkan pekerjaan dulu, saya mau mencari uang dulu, itu ya so konvensional lah gitu ya. Yang seharusnya kita bisa belajar lanjut dan kita bisa dapat duit banyak gitu. Bahkan di Taiwan, pengalaman saya pernah part-time hari Sabtu Minggu, itu bisa untuk membiayai hidup saya selama seminggu ke depannya. Gitu ya. Dan duit itu luar biasa banyak. Kalau kalian hanya berorientasi duit ya. Tapi belajarlah sampai ke negeri Cina. Seperti itu. Dan negeri Jerman, seperti yang dilakukan Mas Agung. Baik, barangkali karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.56 waktu Indonesia Barat, gitu ya, 1 jam lebih lambat daripada Taiwan, jadi Bu Elo ini mungkin sudah mengantuk. Barangkali ada pertanyaan, mungkin kita batasi 3 pertanyaan aja dari teman-teman, mungkin tanya lebih personal gitu ya. Bu Elo, pengalamannya seperti apa gitu ya, menunggu beasiswa ketika masa pandemi, nah itu luar biasa tuh. Monggo. Oke, kita sudah ada 1, 2, mungkin 1 lagi. Ada 1, 2, 3. Baik, kita cukupkan di pertanyaan. Oke, 4 udah ya, cukup ya. 5 ternyata. Oh, 4 aja. Oh, iya, 5, 4. Itu yang pertama ada Mbak Andini Mutiara, ada Mas Gilang Adi, kemudian ada Mas Alfa Rizky, kemudian ada Mas Tato Nur Cahyo. Baik, mungkin yang pertama angkat tangan tadi ada Mbak Andini Mutiara. Boleh disampaikan pertanyaannya? Iya, saya izin off kamera ya Pak ya. Siap. Ya, mau bertanya kepada Bu Elok. Bu Elok kan sedang kuliah di Taiwan ya Bu ya. Nah, apakah ketika kita akan apply kuliah di Taiwan itu harus menguasai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris saja gitu. Seperti yang saya tahu misalnya kalau beasiswa Turki itu biasanya ada tomer dulu selama 1 tahun. Jadi kita belajar bahasa Turki baru nanti kita bisa lanjut ke kuliah kita gitu. Concernnya concern jurusannya. Nah, apakah di Taiwan itu seperti itu gitu? Ada kursus bahasanya atau seperti apa, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kita tampung dulu, Bu Elo. Siap. Jadi nanti biar langsung dihajar sama Bu Elo atau Mas Agung untuk semua jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung ke Mas Gilang Adi, monggo. Ya, bismillah, terima kasih Pak Edi. Izin bertanya kepada Pak Agung, sebelumnya mohon maaf jika saya on cam gitu. Saya Gilang Adi dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Saya izin bertanya Pak tentang pemateri Bapak yang tadi sampaikan. Saya merasa penasaran gitu Pak. Nah, jadi seperti ini Pak. Bagaimana jika orang bagaimana gitu Pak? Bagaimana jika orang tersebut bentar Pak, masih grogi Pak. Jadi seperti ini Pak. Bagaimana jika menempuh pendidikan di luar negeri itu, apakah faktor utamanya adalah bahasa Pak? Bagaimana jika orang tersebut bisa dibilang
mumpuni gitu Pak dalam bidang yang dia tempuh, misalkan bidang geografi, tetapi kurang adanya dukungan dari bahasa gitu Pak. Apakah itu bisa diminimalisir ataukah terhambat tidak bisa melanjutkan ke luar negeri gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Gilang. Kaitannya dengan penghalang bahasa, apakah tetap bisa melanjutkan melanjutkan kuliah di luar negeri atau tidak, seperti itu ya. Pertanyaannya cukup jelas Mas Gilang, meskipun sedikit grogi ya, dari Tasikmalaya. Baik, selanjutnya Mas Alfa Rizky, Mas Ketua, monggo Mas Ketua. Ya, selamat malam semuanya. Saya Alfa Rizky Maulana dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya, awalnya itu apa ya? Waktu SMA itu saya pernah memiliki mimpi untuk mendapat beasiswa ke luar negeri, ya, istilahnya kuliah di luar negeri. Tapi ketika udah mulai kuliah S1 yang sekarang itu, cita-cita itu tuh istilahnya semakin memudar lah, karena melihat kayak pengalaman kita kuliah di semester atau di S1 itu, terus juga kayak kita itu jadi cuman sebagian kecil dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi di universitas gitu. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih ya, gimana sih caranya biar kita tuh tetap konsisten dengan motivasi kita, atau motivasi apa sih yang bikin kita konsisten dalam terus bercita-cita agar bisa dapat berkuliah di luar negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Alfa. Barangkali ini pertanyaan untuk Mbak Elo ataupun Mas Agung ya. Jadi untuk menjaga konsistensi niat itu bagaimana gitu, biar tetap kuat gitu. Oke, terima kasih Pak Ketua Hima. Baik, selanjutnya kita ke Mas Tato Nur Cahyo ya, kalau nggak salah. Monggo Mas Tato. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tato Nur Cahyono, Camaba Senam PTN UNES 2021. Pertanyaan saya tujukan untuk Ibu Elok dan Pak Agung. Saya ingin menanyakan apa ada tips dan trik menurut Bapak dan Ibu bagaimana cara belajar bahasa asing, maaf saya grogi, bahasa asing kampus tujuan itu, apakah ada gitu tips dan trik dari Bapak dan Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Tato. Camaba ya, calon mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Baik, luar biasa. Nggak merepresentasikan seorang camaba kok, tapi seperti maba yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Barangkali pertanyaan yang pertama tadi karena ditujukan ke Mbak Elo, nanti boleh disambung ke Mas Agung. Mbak Elo, tadi ada yang bertanya dari Mbak Andini, mungkin dari UNES juga ya. Mbak Andini, kaitannya dengan bahasa yang kemudian Mbak Elo pelajari itu, apakah bahasa Inggris saja, apakah Mandarin saja, dan bagaimana caranya. Dan mungkin juga nanti berkaitan dengan pertanyaan Mas Gilang, kemudian Mas Alfa, kemudian yang selanjutnya Mas Tato. Monggo Mbak Elo langsung dihajar tuntas. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Andini ya. Jadi memang ketika apply beasiswa, khususnya mungkin beasiswa MOE begitu ya, itu sudah ada daftarnya jurusan-jurusan internasional atau dia non-internasional. Artinya kalau jurusan internasional itu dia mayoritas kuliahnya itu delivered using English. Jadi dia pakai bahasa Inggris. Tapi ada departemen-departemen tertentu atau ya yang lain gitu dia bukan yang kelas internasional, artinya dia bahasanya itu memakai bahasa Mandarin. Jadi pastikan bahwa jurusan yang Anda tuju, kalau memang Anda tidak bisa bahasa Mandarin begitu ya, itu jurusannya itu adalah jurusan internasional. Seperti yang saya ambil di sini ya, kalau untuk Departemen Geografi itu syukur alhamdulillah dia masuk dalam kategori jurusan internasional. Jadi mayoritas pembelajarannya pakai bahasa Inggris, tapi tetap ada beberapa kelas yang memang dia
menggunakan bahasa Mandarin. Nah, itu biasanya kelas-kelas yang seminar ya. Jadi di sini tuh ada kuliahnya kuliah seminar di mana materi pembelajarannya itu diberikan dari berbagai speaker, invited speaker, bukan dari dosen jurusan kita. Jadi bisa dari dosen-dosen universitas di luar universitas kita, atau bahkan dari government, NGO, seperti itu ya. Dan mayoritas karena audiensnya itu biasanya kalau mahasiswanya Taiwanese, maka dia disampaikan dalam bahasa Mandarin. Tapi untuk mata kuliah lainnya itu ada bahasa Inggris. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dia disajikan dalam bahasa Inggris, ada yang dalam Mandarin. Seperti itu. Jadi pastikan jurusan yang diambil itu adalah jurusan internasional seperti itu ya. Dan kemudian terkait motivasi. Ini langsung disambung atau bagaimana nih Pak Koko? Sambung saja ya, nanti diselesaikan nanti biar Mas Agung bisa menambahkan. Motivasi untuk tetap konsisten seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman di sini perlu untuk membuka wawasan. Membuka wawasan artinya seraung juga tidak hanya dengan mahasiswa UNES. Anda harus seraung itu apa ya bahasa Indonesia ya? Bergaul begitu ya, bergaul dengan teman-teman di luar UNES ya, minimal dengan kampus lain lah, seperti di forum IG gitu ya. Jadi kita ada teman di UGM, kemudian teman di UI gitu kan. Dimana kalau kita banyak seraung, maka biasanya itu akan meningkatkan motivasi kita gitu. Jadi mereka itu bisa ya bisa sekolah ke luar negeri begitu. Kenapa kita enggak seperti itu? Jadi itu akan menambahkan motivasi untuk tetap ingin menjadi terus belajar seperti itu. Dan juga yakin bahwa di kedepannya itu kita akan ini sudah dalam tahap globalisasi ya, mungkin ke depan akan lebih gitu ya, lebih terasa iklim globalisasinya. Jadi bahwa pengalaman-pengalaman internasional itu sangat-sangat bermanfaat untuk karir kita ke depan. Apapun karir kita ke depan, saya yakin bahwa untuk belajar ke luar negeri akan sangat bermanfaat, karena tidak hanya dari segi akademis ya, tapi juga Anda bisa mendapatkan hal-hal non-akademis seperti bagaimana cara nanti Anda beradaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian banyak challenge-nya lah kalau di sini itu. Kalau di luar negeri itu seperti itu. Kemudian untuk belajar bahasa asing, mungkin bahasa apapun itu yang diperlukan adalah tadi konsisten dalam belajar ya. Jadi belajarnya itu dibikin kalau bisa setiap hari, jangan putus-putus gitu. Kalau pengalaman saya memang belajar bahasa di negara sendiri itu sangat susah karena terdistraksi dengan kebiasaan kita dengan bahasa lokal seperti itu. Waktu S1 pun mungkin sampai sekarang bahasa Inggris saya tidak terlalu wah banget begitu ya, tapi bisalah untuk berkomunikasi. Tapi satu hal yang pernah saya rasakan untuk metode pembelajar bahasa itu ya harus konsisten tiap hari. Jadi nggak bisa nih kita ikut les gitu ya. Biasanya banyak banget kan di sana les bahasa Inggris hari Senin dan Selasa, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, 1 jam atau 2 jam. Tapi setelah kita keluar dari kelas itu kita nggak mengaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, yaitu ya jadi hilang begitu. Nah, itu juga saya rasakan dulu betapa susahnya belajar bahasa, sehingga ada satu metode pembelajaran waktu di Jogja itu ada yang namanya Kampung Inggris ya, Kampung Inggrisnya Jogja.
namanya apa, kampung Inggris apa, pokoknya kos-kosan yang dia full you have to speak English ya 24 hours. Jadi di situ lingkungan apa namanya kos-kosannya itu harus ngomong bahasa Inggris selama 24 jam. Jadi mau nggak mau kita akan terus belajar. Nah, dari situ saya mendapat manfaatnya gitu. Jadi bahasa Inggris saya meningkat cukup signifikan. Jadi apapun bahasanya, yang terpenting itu adalah konsisten. Kalau bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Anda mau apa namanya, mau ngomong ke diri sendiri dulu. Kalau berkaca, ceritain apa namanya, apa yang sudah Anda lakukan dalam keseharian ini dengan bahasa Inggris. Awalnya dengan kaca dulu, ngomong sendiri. Nanti lama-lama ajaklah teman saudara untuk ngobrol bahasa Inggris. Yuk, kita belajar bareng yuk. Waktu sama kamu, kita ngomongnya bahasa Inggris. Seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kalian apa namanya terus belajar. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih banyak, Belo. Tadi sudah sampai ke tips-tipsnya belajar bahasa ya. Jadi intinya adalah learning by doing in every single day. Gitu. Oke, barangkali menyambung jawaban yang diberikan Mbak Elo, Mas Agung juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Sama kaitan dengan bahasa gitu ya, dari Mbak Adira tadi, Mbak Dini, kemudian dari Mas Gilang yang langsung ke Mas Agung itu terkait kendala bahasa juga. Kemudian dari Mas Alfa itu kaitan dengan konsistensi niat untuk belajar ke luar negeri atau belajar melanjutkan jenjang pendidikan. Kemudian dari Mas Tato tadi juga kaitannya dengan bahasa asing, kaitannya tips and triknya Mas Agung. Monggo Mas Agung. Mas Agung sepertinya belum bisa didengar suaranya. Cek. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya pindah ke outdoor ya. Ada dua hal ya, bahasa dan konsistensi. Yang pertama terkait bahasa dulu deh. Pastinya kalau mau mendapatkan momen ya harus bahasa gitu. Gimana caranya kalau kita komunikasi sama calon promotor atau beasiswa itu kalau nggak ada bahasa? Kita nggak bisa bahasa, mau komunikasikan susah juga. Gitu. Ya, tapi bahasa itu sebetulnya kan intinya kan komunikasi personal. Jadi yang penting itu kendel. Ya, itu kuncinya itu kendel. Wes tabrak sih, kan mereka nggak kemudian minta TOEFL-mu berapa kan gitu enggak. Momen itu kan adalah substansi dulu, substansi. Jadi kalian sebetulnya yang dicari itu substansinya dan jelas. Mereka itu paham apa yang kalian maksud. Gitu. Pede aja, tabrak aja gitu. Urusan TOEFL nanti, nah, kemudian nilainya baru itu administrasi tuh. Nah, tapi kan administrasi itu kan harus syarat utama. Kalau nggak lolos administrasi ya selanjutnya kan nggak lolos semuanya kan. Nah, tapi itu kan next step. Next step after kita komunikasi momen tadi, golden moment yang kita cari di awal gitu. Nah, itu menjadi utama. Ya, terkait dengan tips and trick, menurut saya begini, saya itu dulu kalau bahasa asing, bahasa Inggris terutama itu, aku candablek gitu loh. Itu dulu itu nggak sesuai dengan ideologisku. Aku nasionalis banget. Ngapain gitu loh. Nah, ya, ada pertanyaan seperti itu. Tapi kita nggak bisa terlepas dari realitas bahwa kita tuh globalisasi ini menuntut kita. Gitu. Kalau kita nggak bisa untuk menuju ke sana, ya kita tertinggal. Ya sudah di desa aja nggak apa-apa. Nangon sapi, sawah kan enak loh, jangan salah. Itu juga suatu pilihan hidup. Gitu. Nggak masalah. Gitu. Tapi kalau memang kalian pengen menuju ke sana, ya mau nggak mau. Gitu. Dan momentumnya itu bukan setelah kalian lulus loh, jangan salah. Kalau kalian setelah kalian lulus nanti berat. Banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti ini. Momentumnya itu sekarang ini loh, kalian mahasiswanya. Ya, momen itu sekarang. Kalau kalian memang punya impian, ya mulai dari sekarang. Karena 1 tahun, 2 tahun itu harus disiapkan dari awal, bahasa dan lain sebagainya. Ya. Ya, khususnya tips and trick dari mulai awal itu kan gini loh teman-teman. Ini masalah aksen. Jadi beda kalau kalian tuh belajar bahasa Inggris di Indonesia dengan realitas di luar negeri itu beda gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian belajar dari conversation-nya orang Indonesia itu, you will become a participant of Geonic Fun Talk. Gitu.
Itu kan aksennya Indonesia banget tuh. Gampang didengar. Oh, yang jelas fun talk. Oh, ini apa? Oh, saya akan menjadi salah satu peserta. Kan gampang tuh. Tapi kalau mereka gelembeng-gelembeng gitu kan, aksennya apa mana aksen Australia. Wah, itu kok diseret ngomong. Sorry ya. Ini bahasa Jawa lagi, ini ada orang Sunda juga. Jadi kayak di apa ya? Kayak mulutnya nggak kebuka lebar begitu. Apalagi kalau kemudian apa namanya native dari Amerika begitu ya, itu sangat bergembang sekali. Nah, caranya bagaimana? Aku sering kali kalau belajar buku itu dengerin musik sama nonton film, gitu. Terus nonton film terus pakai subtitlenya juga Indonesia, bahasa Inggris gitu. Jadi kalian tahu, oh yang dimaksud mereka berbicara tentang apa namanya kata ini itu, oh ternyata actionnya ini itu katanya ini gitu. Gitu. Terus lama-lama kalian akan apa? Terus kalau misalnya mendengarkan lagu Queen gitu ya, Bohemian Rhapsody gitu, itu pakai liriknya, tahu ternyata sambil menghayati, sambil menghayati, aku penggemar Queen banget gitu. Ya itu sambil apa lihat liriknya, ternyata dia yang dimaksud ini, kemudian actionnya, kemudian notasinya dan penekanan-penekanannya, itu lama-lama kalian akan tahu apa listening kalian akan bagus. Oke, yang pertama. Yang kedua terkait konsistensi. Saya pakai teori gini. Ini teori yang sering kali lepas ya kalian teman-teman. Namanya opportunity cost. Opportunity cost. Itu salah satu teori yang kadang-kadang kalian nggak kemudian apa namanya nggak terlepas begitu saja lah. Opportunity cost itu begini. Kalian lulus S1, ya toh. Ini biaya peluang ya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menggapai peluang. Kalian lulus S1, kerja, bayarannya katakanlah let's say 3 juta lah. 3 juta, ya. 3 juta. Oke, 3 juta, kalian pengen menaikkan menjadi 10 juta, itu paling, S1 ya paling 10 tahun nih. 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi. Ya. Tapi ketika kalian, oke lah, saya akan apa namanya hold dulu atau puasa dulu selama 2 tahun setelah lulus S1, agar mendapatkan gaji 10 juta. Gimana cara sekolah, master? 2 tahun. Nah, itu namanya opportunity cost. Jadi, yang teman kita ini, yang satu ini, lulus S1 langsung kerja, iya memang di awal 3 juta. Kita belum dapat biaya, belum dapat gaji. Tapi 3 juta ini mereka terus 3 juta, yang ini puasa dulu, memang apa membiayai les, mengeluarkan uang les, mengeluarkan tenaga, waktu, nanti agar apa sekolah 2 tahun baru lulus langsung gajinya 10 juta. Karena master. Kan beda tuh master sama sarjana. Kan gitu tuh. Itu namanya opportunity cost. Nah, ini kalian harus sadar gitu. Jadi misalnya saya ini 2021, 2023 aku gajiku 10 juta. Sing koncoku ini memang gajinya 2021 3 juta, tapi masih 2030 naik 10 juta. Nah, gitu. Itulah yang kemudian memotivasi, kalian dapat memotivasi. Opportunity cost ini yang kalian harus pertimbangkan dalam hidup kalian. Ngapain sih kita masih muda, Toryo, bapak ibu kita masih sehat, misalnya gitu ya, masih bisa membiayai. Deal-dealan aja sama bapak ibu kalian. Pak, Bu, ini saya 2 tahun ya puasa ya, belum bisa ngasih apa-apa ke bapak ibu. Saya pengen 2 tahun selesai, tapi hasilnya akan lebih besar daripada sekarang. Nah, ngono kuwi janjine sama bapak ibu dong. Gitu loh. Deal-dealan sama beliau-beliau. Oh ya wes, lanjut ngono kuwi bapak ibu. Sip, gas, gasken. Itulah. Nah, beda lagi kalau pilihannya lain ya. Mungkin kalau faktor keluarga yang kemudian segera pengen ada income tambahan. Nah, itu beda lagi, itu satu pilihan. Itu kita harus realistik dan kemudian menghargai itu. Itu semua pilihan ada di teman-teman. Ya, kira-kira itu ya. Menjaga bagaimana kemudian oke, ini ada satu motivasi. Jadi kuliah itu teman-teman setelah ini itu bukan hanya faktor akademik loh. Faktor non akademik yang tadi Mbak Elo sampaikan itu besar sekali gitu. Mulai dari wah aku pengen jalan-jalan sama pacarku ning Jerman ngono kuwi, ada faktor akademik yang kemudian mendorong kalian itu belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman itu ngepeng banget. Ngeplong banget dan langsung 2-3 bulan langsung wah itu TOEFL-nya udah tinggi sekali ya. Itu cara menjaga konsistensi gitu. Cari motivasi di dalam diri kalian non akademik yang kemudian bisa mendorong kalian menuju ke sana. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Mas Agung. Ada beberapa hal yang kemudian saya highlight dari jawaban Mas Agung tadi. Film dan musik itu saya praktekkan gitu ya, karena dulu kalau Bu Elo itu les setiap hari, saya saksinya. Itu Bu Elo selesai ngajar, itu sore langsung turun ke Semarang bawah gitu ya, terus les gitu. Kalau saya, aduh, sayang sekali menghabiskan waktu dari Semarang atas sampai Semarang bawah itu luar biasa, berpeluh gitu ya, berkeringat, saya nggak suka itu. Akhirnya saya nonton film aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, puasa gitu ya. Jadi memang kita puasa dulu lah 2 tahun, karena kan S2 cuma 4 semester gitu ya. Dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang double gitu ketika mendapatkan pekerjaan dengan status S2 begitu. Dan tadi Mas Agung mengatakan kecuali kalau ada batasan tertentu dari keluarga yang menginginkan kalian segera mendapatkan income tambahan gitu ya. Tapi sebetulnya itu bisa saya tentang gitu, karena saya dengan kuliah S2 waktu itu, kemudian saya juga bisa sambil kerja, dan saya S2, kemudian saya ada sedikit kegiatan di Chiba University juga, dan saya mendapatkan luar biasa uang tambahan gitu ya dari pemerintah karena beasiswa. Dan itu mungkin akan lebih banyak apabila saya bekerja dengan gelar saya S1 gitu ya. Seperti itu yang mungkin bisa teman-teman highlight. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan malam hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam waktu Taiwan gitu ya. Dan Mbak Elo juga pasti banyak kegiatan yang harus dilembur, Mas Agung juga harus ada kegiatan karena saat ini sedang ada kegiatan juga. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman, baik dari UNES, dari luar UNES, begitu ya, karena banyak sekali di sini, ada sekitar 145 mahasiswa dan umum. Saya pribadi atas nama moderator, mohon maaf apabila ada banyak salah kata, dan saya pribadi nih mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Agung, kepada Mbak Elo yang berkenan untuk menemani teman-teman di sini dan motivasi teman-teman di sini. Acara saya kembalikan ke MC, Mbak Hilya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Elok, Pak Agung yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat banget nih buat kita semua. Tak lupa kepada Pak Koko selaku moderator yang sudah memandu pada diskusi talk show kali ini. Nah, selanjutnya ada pengumuman untuk pemenang door prize. Kira-kira siapa yang jadi pemenang door prize nih pada kali ini? Oke, pada kepo nggak sih teman-teman semua? Nah, jadi untuk door prize kali ini dipilih dari 2 orang penanya terbaik. Oke, ada yang kepo nih. Oke, langsung aja nih ya. Saya bacakan pemenang pertama untuk door prize. Yang pertama ada Mbak Andini dengan pertanyaan, apakah ketika kuliah atau belajar di luar negeri, seperti di Taiwan, kita harus belajar bahasa Mandarin? Seperti di Turki kan ada yang mempelajari bahasa Turki dulu selama 1 tahun. Nah, selamat kepada Mbak Andini. Yang kedua, pemenang yang kedua nih, siap-siap, ada dari Mas Tapok Nur Cahyo. Dengan pertanyaannya, bagaimana tips dan trik cara belajar bahasa asing di pilihan kampus tujuan? Selamat kepada Mas Tapok dan Mbak Andini. Semoga hadiahnya, door prize-nya bermanfaat untuk Mas dan Mbak, dan tak lupa untuk mengambil hadiahnya berada di sesi akhir acara kepada panitia yang bersangkutan. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi, sesi foto bersama. Kepada peserta yang sudah bergabung, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ayo siap-siap kita pose cantik dan ganteng dulu bareng-bareng. Oke. Ada 6 slide, nanti saya akan pandu, saya akan hitung dari 1 sampai 3 ya. Oke, ayo siap-siap, pose dulu. Yuk. Yuk, open cam yuk. Oke. Kita mulai ya. Buat slide 1 nih, siap-siap. Tahan dulu, pose cantik sama gantengnya nih, ditahan dulu.
Oke, untuk slide 1 siap ya? 1, 2, 3 capture. Nah, next ke slide kedua. 1, 2, 3 capture. Next, slide ketiga. 1, 2, 3 capture. Slide keempat. 1, 2, 3 capture. Slide kelima. 1, 2, 3 capture. Slide ke-6. 1, 2, 3 capture. Oke, sudah. Terima kasih untuk teman-teman semua. Nah, terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat banget nih untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung mengikuti acara talk show pada malam hari ini. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara talk show Geonak ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat-sehat ya Mas Agung. Jadikan saya postdoc. Ayo, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, Mas Agung, sehat-sehat. Terima kasih. Terima kasih. Mas Pradika, matur suwun.